Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahayu. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuwardi SHI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dan dengan kata lain mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia telah mengambil bagian yang mewah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya beliau. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya hijrah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Persoalan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq antara lain kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Dan terjadi perang melawan kelompok murtad dan dimenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa perang adalah bahwa Abu Bakar telah membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 40 sebelum hijrah. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Selama masa itu Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab sebagai sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan disediakan dana cadangan. Baitul Mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dengan menentukan bagian seseorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Utsman bin Affan termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy. Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan perekonomian yang diterapkannya hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan dari khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun dalam masa 6 tahun terakhir, kepemimpinannya justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarganya yang banyak terjadi pejabat yang korup. Dan terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hashim.
Setelah diangkat menjadi khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Ali berkuasa selama 5 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu mencetakkan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan dengan singkat. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum.